Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan ya. Pada pertemuan pembelajaran kemarin, kita sudah menyelesaikan materi persamaan garis lurus. Dan di kelas 7 kita juga sudah pernah belajar mengenai materi persamaan linear satu variabel. Baiklah, pada pagi hari ini Bapak akan menyampaikan materi sistem persamaan linear dua variabel atau bisa disebut SPLDV. Langsung saja, silakan disiapkan alat tulis kalian ya. Mari kita belajar. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi persamaan linear dua variabel. Yang kedua, menjelaskan model dan sistem persamaan linear dua variabel. Yang ketiga, yaitu cara menentukan penyelesaian SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode grafik. Yang pertama, mengenal persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Nah, ini ada persamaan X ditambah 4Y sama dengan 8. Persamaan di atas dapat dikatakan persamaan linear dua variabel jika yang pertama itu memiliki dua variabel yaitu X dan Y. Jadi ini mempunyai dua variabel ya. Yang pertama variabel X yaitu ini, dan yang kedua variabel Y. Terus yang kedua syaratnya masing-masing variabel berpangkat 1. Jadi variabel X pangkatnya 1 dan variabel Y juga berpangkat 1. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada persamaan 2X ditambah Y sama dengan 6. Kita identifikasi persamaan ini merupakan persamaan linear dua variabel atau bukan. Yang pertama kita cocokkan memiliki dua variabel yaitu X dan Y. Dua variabel. Ada dua variabel ya, ini variabel X dan variabel Y. Variabelnya itu bebas, tidak harus X dan Y. Mungkin bisa AB, bisa Y, BC atau yang lain. Ya, ini yang syarat pertama memenuhi. Terus yang kedua, masing-masing variabel berpangkat 1. Ya, kita lihat dari persamaan ini kedua variabelnya berpangkat 1 ya. Jadi kita buktikan. Nah, jadi untuk persamaan ini bernilai benar. Yang kedua, ada persamaan X pangkat 2 ditambah Y sama dengan 10. Kita identifikasi yang pertama, memiliki dua variabel X dan Y. Benar ya, nomor 1 masuk. Terus masing-masing variabel berpangkat 1. Ya, ini ternyata variabel X itu berpangkat 2. Berarti tidak termasuk persamaan linear dua variabel. Jadi untuk persamaan ini yaitu salah. Yang ketiga, ada persamaan 4 ditambah Y sama dengan 10. Apakah ini persamaan linear dua variabel? Kita buktikan. Yang pertama, kita cari dulu variabelnya. Ada dua variabel. Tapi di sini cuma satu variabel ya, yaitu variabel Y. Jadi untuk persamaan ini itu salah. Gimana adik-adik, sudah paham semua ya? Kalau belum paham nanti bisa ditanyakan di WhatsApp grup. Kita lanjutkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa persamaan linear dua variabel adalah suatu persamaan yang mempunyai dua variabel, bisa variabel X dan Y, dan masing-masing variabel berpangkat 1. Bentuk umum dari
PLDV atau persamaan linear dua variabel adalah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, atau AX ditambah BY sama dengan C. Sudah paham ya? Kita lanjutkan ke yang kedua, ada model dan sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Perhatikan persamaan di bawah ini. Ada dua persamaan, yaitu 3x ditambah 2y sama dengan 18, dan persamaan yang kedua ada x ditambah 6y sama dengan 16. Persamaan di atas dapat dikatakan SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel jika yang pertama itu terdapat PLDV atau lebih dari satu, dan kedua PLDV sejenis. Jadi sistem persamaan linear dua variabel itu terdapat dua persamaan linear dua variabel, dan keduanya itu harus sejenis variabelnya. Kalau x ya x semua dan y ya y semua. Tidak bisa sini x sini b, itu tidak bisa. Yang kedua, persamaan linear dua variabel yang membentuk SPLDV harus memiliki variabel yang sama dan masing-masing berpangkat 1. Jadi ini semua pangkatnya 1 ya, tidak ada yang berpangkat 2. Lanjut, SPLDV adalah sistem yang memiliki dua PLDV, dua persamaan linear dua variabel yang mempunyai hubungan di antara keduanya dan mempunyai satu penyelesaian. Bentuk umum SPLDV. Bentuk umum sistem persamaan linear dua variabel yaitu AX ditambah BY sama dengan C. PX, yang kedua PX ditambah QY sama dengan R. Variabelnya sama ya, X dan Y. X dan Y disebut variabel. A, B, Q, P, Q disebut koefisien, dan C, R disebut konstanta. Sudah paham sampai sini? Nanti kalau belum paham bisa ditanyakan di grup WhatsApp ya. Kita lanjut. Dari pembelajaran SPLDV itu dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa permasalahan tersebut, misalnya contohnya menentukan harga barang, menentukan keuntungan pada suatu penjualan, hingga menentukan ukuran sebuah benda. Untuk mencari semua jawaban tersebut, diperlukan langkah-langkah tertentu dalam sistem persamaan linear dua variabel. Di antaranya kita akan pelajari pada pagi hari ini. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini ada contoh soal. Andi dan Sandi membeli peralatan sekolah di toko yang sama. Andi membeli 2 pensil dan 5 buku tulis dan membayar sebesar Rp15.000. Sedangkan Sandi membeli 3 pensil dan 4 buku tulis dan membayar Rp14.500. Buatlah model matematika dari persamaan tersebut dengan SPLDV. So, kita jawab. Kita misalkan terlebih dahulu. Di sini ada 2 persamaan. Kita misalkan X, yaitu sama dengan 1 buah pensil. Ini pensil, dan Y sama dengan 1 buku tulis. Ya, Y. Kita membuat model matematika dengan sistem persamaan. Ya, baik. Persamaan yang pertama yaitu Andi tadi, yaitu 2 pensil. 2 pensil berarti 2X ditambah 5 buku tulis, atau bisa ditulis 5Y sama dengan harganya Rp15.500. Terus yang kedua juga sama,
3 pensil berarti 3X ditambah 4 buku tulis atau 4Y sama dengan harganya Rp14.500. Baik, kita sudah mengetahui bahwa grafik persamaan linear dua variabel berbentuk garis lurus. Bagaimana dengan SPLDV? Ingat bahwa SPLDV terdiri dari dua atau lebih persamaan dua variabel. Berarti jika digambarkan, SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel berupa dua atau lebih garis lurus. Kita langsung masuk ke contoh soal saja. Yang pertama ada soal tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel berikut dengan menggunakan metode grafik. Ini adalah sistem persamaan linearnya, yaitu ada X ditambah 2Y sama dengan 2 dan 3X ditambah Y sama dengan 6. Langkah yang pertama yaitu kita mencari nilai X dan Y dari persamaan 1 ini. Ini persamaan 1, persamaan 2-nya ini nanti. Ya, untuk mempermudah dalam mengerjakan soal seperti ini, kita buat tabel terlebih dahulu. Tabelnya ini nanti kosong ya. Ini tabelnya nanti kosong. Kita misalkan X-nya yaitu 0 dan Y-nya itu 0 untuk mempermudah. Jadi X sama dengan 0, kita tulis dulu persamaannya yaitu X ditambah 2Y sama dengan 2. Lalu kita masukkan X-nya berapa? X-nya tadi kita misalkan 0, berarti 0 ditambah 2Y sama dengan 2. Jadi 2Y sama dengan 2, Y sama dengan 2/2 atau 2 dibagi 2. Jadi Y sama dengan 1 ditulis di sini 1, terus ditulis di sini, berarti X, Y nya berapa? 0,1. Ini ditulis ya. Terus kita mencari Y nya kan tadi sudah misalkan 0. Gini, di sini ditulis 0. Kita tulis dulu persamaannya yaitu X ditambah 2Y sama dengan 2. Kita tulis lagi X ditambah 2 dikali Y nya berapa? Y nya ini kita misalkan 0, berarti di sini ditulis 0 sama dengan 2. Itu berarti X sama dengan 2 kali 2 sama dengan 0, jadi nggak perlu ditulis, berarti tinggal X sama dengan 2, berarti 2,0. Di sini ditulis 2 X, Y sama dengan 2,0. Itu untuk yang persamaan pertama. Sekarang kita ke persamaan yang kedua, yaitu 3X ditambah Y sama dengan 6. Ini ya, sama, kita buat tabel terlebih dahulu. Tabelnya ini kosong semua ya nanti. Terus kita misalkan X nya yaitu 0, sini 0 ditulis dulu, terus persamaannya ditulis 3X ditambah Y sama dengan 6, terus ditulis 3 dikali X nya itu berapa? X nya kan dimisalkan dengan 0, berarti di sini tulis 0 ditambah Y sama dengan 6. 3 dikali 0 sama dengan 0, berarti tinggal ditulis saja Y sama dengan 6. Ya, ini Y sama dengan 6 atau bisa disebut 0,6. Di sini ditulis 6, lalu kita isi yang bagian sini X, Y, berarti X nya 0, Y nya 6 gitu. Terus ke nilai yang Y kita misalkan dengan 0. Di sini ditulis 0. Kita tulis dulu persamaannya, 3X ditambah Y sama dengan 6. 3 dikali X ditambah Y nya berapa? Y nya 0,
berarti di sini tambah 0 sama dengan 6. Lalu kita tulis 3x sama dengan 6. X sama dengan 6 per atau dibagi 3. X sama dengan 2. Jadi nilai X yaitu 2,0. Di sini ditulis X-nya 2. Jadi di sini nilai X yaitu 2, Y-nya 0. Sampai sini paham? Kita lanjut ya. Kita masuk langkah kedua, yaitu setelah tadi sudah mencari nilai X dan Y untuk menentukan titik-titiknya, yaitu sekarang kita menggambar grafik pada bidang koordinat kartesius. Ya, tadi kan ada dua persamaan, yaitu persamaan X ditambah 2Y sama dengan 2 dan persamaan 3X ditambah Y sama dengan 6. Ya, dari persamaan pertama titiknya yaitu 0,1 dan 2,0. 0-nya yaitu X dan satunya adalah Y. Terus yang persamaan 3X ditambah Y sama dengan 6 menghasilkan titik 0,6 dan 2,0. Langsung saja kita gambar pada ini digambar pada koordinat kartesius. Ini adalah sumbu X yang kesini, ini bernilai positif, ini bernilai negatif, dan ini sumbu Y ya. Terus kita cari titiknya. Yang pertama kita mulai dari sini, X, Y yaitu 0,1. Titik 0 yaitu punya X, berarti kita cari di sini 0 di sini di tengah. Terus Y-nya 1, Y-nya 1 di sini. Di titik dulu di sini. Terus yang kedua 2,0, 2-nya yaitu X. 2-nya X berarti di sini ya, kita tarik garis dari sini ke sini. Ya. Nah, ini 2,0 dan 0,1 itu yang pertama. Terus yang kedua persamaan 3X plus Y sama dengan 6. Titiknya yang pertama 0,6 yaitu 0,6, 6-nya yaitu Y di sini 6-nya. Terus yang kedua 2,0 di sini. Kita tarik garis ya, tarik garis lurus ke sana ya. Ketemu ya, titik 2,0 dan 0,6 yaitu dari persamaan 3X ditambah Y sama dengan 6. Untuk anak-anak nanti kalau menggambar grafik seperti ini harus memakai penggaris ya, biar garisnya nanti ketemu titik potongnya, jadi tidak asal-asalan menggarisnya ya. Dari sini lanjut ke langkah ketiga, menentukan titik potong dan himpunan penyelesaian ya. Dari garis tadi, dari titik koordinat tadi, kita ketahui bahwa dua garis ini itu berpotongan di titik 2,0. Jadi himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel dari persamaan X ditambah 2Y sama dengan 2 dan 3X ditambah Y sama dengan 6 adalah 2,0. Himpunan penyelesaiannya adalah ini, di titik potongnya ini. Ketemunya di mana nanti itu ya. Kita lanjut ya, udah selesai. Untuk hari ini Bapak kasih tugas sebagai latihan soal. Yang pertama ada, manakah di antara persamaan berikut yang merupakan persamaan linear dua variabel. Jadi silakan anak-anak nanti diidentifikasi A, B, C, dan D, dan E. Ini merupakan persamaan linear dua variabel atau bukan. Terus yang ini juga tadi sudah Bapak kasih contoh ya. Terus yang kedua ada harga jeruk 3 kilo jeruk dan 2 kilo duku seharga 39.000 bila harga 1 kilo jeruk dan 3 kilo duku dengan harga 39.000
tulislah model matematika. Itu tadi sudah Bapak kasih contoh soalnya, jadi nanti tinggal dimisalkan X dan Y. Terus yang ketiga, keliling sebuah persegi panjang memiliki persegi panjang sama dengan 44 cm. Jika lebarnya 6 cm lebih pendek dari panjangnya, carilah panjang dan lebar dari persegi panjang tersebut. Tulislah model matematikanya. Ya, ini nanti tinggal dimisalkan saja X sama Y nilainya. Ya, terus yang keempat, tugas keempat yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel berikut dengan menggunakan metode grafik. Tadi contoh yang terakhir ada 3 langkah. Ya, ini ada nilai X ditambah Y sama dengan 6 dan Y sama dengan 2X. Terus yang kedua ada X ditambah 3Y sama dengan 9 dan X ditambah Y sama dengan 5. Yang ketiga ada Y sama dengan 2X ditambah 9 dan Y sama dengan 6 dikurangi X. Yang kelima, grafik di atas merupakan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel. Ini ada grafiknya. Yang soal yang pertama yaitu persamaan dari 2X dikurangi Y sama dengan 2, memotong sumbu X dan sumbu Y di titik koordinat berapa? Ya, ini garis ini ya, mohon maaf, ini yang biru ini itu memotong di titik koordinat apa, nanti ditulis di titik berapa. Terus yang B juga sama, yang merah ini di titik berapa, nanti ditulis saja, langsung ditulis. Terus yang C, tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dari grafik di atas. Ya, ini mudah, tinggal dicari himpunan penyelesaiannya, titik potongnya di mana, di sini ya, ini di titik berapa, nanti tinggal ditulis. Nah, ini silakan tugasnya dikerjakan di kertas folio, soalnya ditulis kembali. Silakan ditulis nama, nomor absen dan kelas, dikumpulkan pukul 8 pada hari Jumat 13 November 2020 dan wajib memakai seragam, bersepatu dan memakai masker. Terima kasih pembelajaran pada pagi hari ini. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di WhatsApp grup. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.